warahmatullahi wabarakatuh. Lain juga suara mengantuk mohon kadang. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini yang cerah ini dalam rangka melaksanakan aktivitas yang merupakan suatu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu di dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka berniatlah kita di pagi hari ini semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan rahmat, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan salawat dan salam senantiasa tercurah selalu atas pemberi syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Wa yanbaghi an yuwaziba ala khidmatil muallim kama rawa an Zaid bin Sabit shalla ala janazatin fa qurribat lahu bagratun liyarkibaha. Faja'a Ibnu Abbas fa akhadha bi rikabihi wa qala Zaid khalli anka ya ibna ammi Rasulillah. Fa qala Ibnu Abbas kaza umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara. Fa qabbala Zaid yadahu wa qala hadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluku illa fi talabil ilm. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada pagi hari ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan kita sekarang berada di penghujung bulan Rajab. Artinya kita menjelang kedatangan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita di bulannya Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Sya'ban, kita memuliakan akan bulan ini. Seperti biasa apabila kita ini mencintai seseorang, siapapun orangnya, bila kita ada memiliki rasa cinta kepada orang tersebut, kemudian ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai, kita akan terkenang dengan semua kebaikan-kebaikan, dan kita akan melakukan sesuatu yang menjadi kebaikan terhadap orang yang kita cinta itu. Bahkan anak-anak muda kita sekarang ini bila mencintai atau seseorang yang diidolakannya, misalnya pemain sepak bola, siapa yang diandalkannya itu, maka ia pasti tahu nomor dadanya, nomor belakangnya pemain itu, diingat tangannya, bajunya ditukarnya yang sama kayak itu. Kelakuannya nah kayak orang main bola, bila berjalan lain sudah batisnya tuh, kayak orang main bola. Saking dia mengidolakan orang yang disukai dan dicintainya tadi. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Adakah cinta kita dengan Nabi Muhammad? Adakah selama ini kita membuktikan perasaan cinta itu? Apa saja yang telah kita perbuat, kita amalkan untuk Nabi Muhammad? Bukankah kita ini akan memasuki bulan yang mulia, yaitu yang disebut di dalam hadis Nabi, Rajab Syahrullah,
wa sya'ban syahri wa ramadhan syahra ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku ya Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan umatku. Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala patut untuk memuliakan orang itu dan memasukkannya ke dalam surga. Tapi tentu saja beramal dengan betul waktu itu di bulan Rajab yang akan meninggalkan kita. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan daripada bulan Sya'ban, maka berarti dia ujian Nabi SAW juga memuliakan akan perkaraku, urusanku. Maka barang siapa ujian Nabi SAW dia memuliakan, mengagungkan akan urusanku, maka aku nanti akan bakal menjadi orang yang terkemudian dan kemudian menjadi simpanan akhiratnya nanti hari kiamat. Makanya Rasulullah juga ada bersabda, iza dakhala sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Apabila ujian Nabi SAW nanti masuk bulan Sya'ban, insyaallah malam ini masuk bulan Sya'ban, mun kada kiamat sorenya nih. Mun hari kiamat kita kan dapat luan malam nisfu Sya'ban. Jadi berdoa ya Allah mudah-mudahan kada kiamat. Maka ujian Nabi bila masuk bulan Sya'ban, maka sucikanlah dirimu, bersihkanlah hatimu, wa ahsinu niyatakum fihi, dan perbaikilah niat-niat kita bilanya sudah masuk bulan Sya'ban ini. Apa maksudnya mensucikan diri? Yaitu kita menjaga diri supaya jangan banyak menggawi dosa. Dosa muntunglah misalnya, dosa tangan batis kemana tujuan ke jalan misalnya, dijaga ya sudah. Wa ahsinu niyatakum, perbaiki niat-niat kita, karena niat itu merupakan pokok di dalam amal. Bila suatu perbuatan yang tidak dibarengi dengan niat, misalnya dalam perkara yang mubah, maka dia hanya mendapatkan kemanfaatan dunia saja. Tapi bila nya kada diniatakannya, ya kada dapat pahala. Mun diniatakannya dapat pahala sesuai yang diniatakannya. Ini pian nih hadir kita di sinilah di majlis ini berniatan mengharap Allah memberikan ridhonya dalam kita. Allah meridhoi kita, itu nilai keridhaan Allah melebihi mahabbahnya Allah dalam kita. Kalau ridho ini sudah pian luar biasa, kuitan aja bila ridho dalam kita, Allah ridho juga. Tapi kalau kuitan cinta dalam kita, belum tentu lagi Allah cinta. Tapi kalau sudah ridho, oh Allah pasti ridho. Kalau kuitan kita ridho, artinya tingkatan ridho ini di atas mahabbah. Itu yang kita cari supaya Allah ridho. Itu maksudnya. Kita ridho ini apa aja. Makanya beruntunglah kita ini dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang termulia dan yang teragung, yang nanti bakal akan tampil di hadapan kita pada saat di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Alhamdulillah. Bahkan beliau ada bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku dan matiku adalah kebaikan bagi kalian. Nabi pada masa masih wujud di kalangan para sahabat, sahabat merasa tentram dan mendapatkan keberkahan dalam hidup mereka. Bahkan keselamatan pun didapatkan oleh para sahabat karena ada Nabi. Setelah ditinggal Nabi Muhammad, setelah beliau kembali kepada Allah,
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ngaran Nabi itu senantiasa disebut oleh para sahabat. Saking cintanya mereka itu para sahabat lawan Nabi Muhammad, bila ada nang berpander-pander tasambat ngaran Nabi, maka menangisan sahabat-sahabat Nabi. Nang di hatinya ada cinta. Mau kita ini mau ada cinta, akan tersentuh terus hati kita bila disebut ngaran Nabi. Makanya oleh sebab itu jarang mencari orang itu bujur-bujur tersentuh hatinya bila disambut ngaran beliau, kecuali dianjurkan kepada kita apabila disebut satu daripada nama-nama Nabi Muhammad SAW, maka cepat-cepatlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebab bila pian kada bersolawat, kena nang mencap kita bakhil bukan manusia biasa. Kita disambati orang bakhil sehari kada? Sehari kada disambati bakhil kamu sehari kada? Sehari kita. Lalu bagaimana seandainya Nabi mencap kita bakhil? Bagaimana perasaan kita? Oh ya Allah, ujian Nabi al-bakhilu kullul bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil itu ujian Nabi tahulah, yaitu seseorang yang dia mendengar namaku disebut di hadapannya, dia tidak cepat-cepat bersalawat kepada aku, ujian Nabi. Kira-kira rugi kan kita dicap Nabi sebagai bakhil? Bukan rugi lagi, celaka kita, ya, celaka kita. Makanya orang-orang yang biasa hadir ke majlis itu siap-siap baca salawat, karena senantiasa ngaran Nabi pasti disebut di situ. Bujur kada? Majlis mana aja biar datang, jangan sampai sepanjang waktu kita duduk di majlis itu sama sekali kada ada bersalawat lawan Nabi Muhammad. Dan itu mustahil. Setiap penganjur kebaikan, para ulama, para tuan guru, kalau menyampaikan pesan-pesan agama, kada tersambat ngaran Nabi. Mau sampai kada tersambat ngaran Nabi di suatu perkumpulan, maka perkumpulan itu akan menebarkan bau. Bau apa? Bau busuk. Bau yang digambarkan seperti bangkai keledai. Bau busuk. Bila orang berkumpul-kumpul ini, kada disebut ngaran Nabi. Makanya orang yang berilmu itu bila bikin rapat, bikin perkumpulan, orang-orang yang mengerti agama, maka awalilah perjumpaan mereka itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya pembukaan nih, ada rapat ya Allah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Oh, bagus kayak itu. Mau nang kada tapi nang paham nih, kada tersambat puji-pujian Allah, kada tersambat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi ulun bacakan tadi, hidupku dan wafatku adalah merupakan suatu kebaikan bagi kalian. Bahkan Nabi SAW itu apabila menemukan ada umatnya yang berbuat kebaikan, beramal kayak kita nih, nah kumpulan di sini disaksikan oleh Nabi Muhammad. Ini hadis sahih, disaksikan oleh Nabi Muhammad. Maka beliau kemudian mengucap syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, umat sidin berkumpulan dalam satu perkumpulan yang baik kayak ini nah. Berkumpulan kayak ini. Tetapi apabila ada umat Nabi Muhammad SAW yang mengerjakan suatu maksiat, perbuatan dosa, Nabi justru mendoakan lawan kita agar kita mendapatkan pengampunan dan dosa. Adakah kira-kira kita bisa kawan akrab, siapakah orang yang kita sayangi, bahkan dengan sanak kita seorang yang mendoakan untuk kita supaya diampuni dosa? Adalah kira-kira yo, adalah kira-kira mudahan si itu diampuni dosanya bebelakangan, atau berhadapan mudahan ikam diampuni dosa. Kadang-kadang orang bila nak itu bisa tersinggung juga, mudahan pin diampuni dosa. Tapi enggak orang, kenapa aku berdosa aja?
gampang aja, ada dosa baik aja. Aku bahualan. Makanya doa yang bagus itu bizohril ghaib. Bizohril ghaib ini mendoakan orang yang didoakan kada tahu. Tapi doanya yang bagus. Nah, didoakan orang yang bagus. Nah, malaikat menyaksikan doa-doa orang terhadap yang didoakannya itu tidak diketahui patologi. Didoakan, ya. Malaikat dan malaikat, doa yang kau sampaikan untuk saudaramu muslim itu juga untuk dirimu. Kita mendoakan sidin, mudah-mudahan sidin tuh sehat terus awak sidin. Nang didoakan kada tahu. Ujar malaikat, kau mendoakan orang itu supaya sehat badannya, doa itu untuk dirimu juga. Nah, itu untungnya, Pin. Kita ini kadang-kadang berdoa ini kadang ada pamrihnya. Nang kaya bubuhan nang ada di makam-makam wali, nang berjual kambang, kakanakannya tuh disuruhi dilajari, datangi bubuhan nang penjara itu, nang didoakan mudahan yang tulang haji, mudahan ya panjang umur, mudahan ya begini lagi, dilajari. Nah, tapi bila berbelakangan doakan ada, mendoakan adanya. Pian waktu didoakannya tuh nalah pianlah itu pian harusnya didengarkan. Kenapa? Bila pian mendengarkan menukari kambangnya tuh pian tukari, pian dengarkan ini berdoa tuh nah. Ya, doakan terus aku supaya tolak haji. Itu pian dapat manfaatnya tuh dari doanya itu bersedekah. Maka bila bersedekah itu ikhlas, jangan mengharap doa orang. Kecuali kita berdoa belakangan aja. Nah, berdoa itu haknya mendoakan ya Allah. Tapi kita jangan mengharap di dalam sedekah kita membantu orang itu mengharapkan doanya itu. Nah, berhadapan dari itu. Maka utama maksudnya kita kan bisa mengharapkan itu ikhlas saja sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah menemukan ada orang nang sayang lawan kita dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan Sya'ban itu diceritakan, disampaikan di dalam satu keterangan. Allah itu memiliki malaikat di langit. Yang mana malaikat itu saking besarnya, ya. Itu kepalanya malaikat itu sampai tembus pada langit yang ketujuh, dan kedua kakinya malaikat itu menghunjam sampai pada lapisan bumi yang ketujuh, dan memiliki sayap dari barat sampai ke timur besarnya malaikat tadi. Gambarkan dia saking gonolnya dan sayap-sayapnya yang luar biasa itu. Bila ada orang yang bersolawat lawan Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini, ada yang bersolawat di bulan Sya'ban ini, Allah akan perintahkan malaikat itu untuk menyelam di dalam lautan kehidupan. Setelah dia menyelam itu, dia muncul lagi, keluar lagi dari permukaan sambil mengepakkan sayapnya. Maka setiap tetes air yang keluar dari setiap bulu-bulu sayapnya, Allah ciptakan lagi malaikat. Kita tidak bisa menggambarkan banyaknya malaikat itu. Allah ciptakan lagi malaikat dari setiap bulu-bulu yang ada pada sayapnya. Padahal malaikatnya nang kita ini mana rohnya. Maka malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kada dipancing-pancing ya bersalawat tuh. Kadang-kadang bisa ada terbaca salawat itu, ya Allah. Nah, ini jadi kita nih penting dan wajib kita membahas kemuliaan bulan Sya'ban ini. Dan di dalamnya itu ada satu amalan, yaitu tadi sholawat kepada Nabi. Karena manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang mana isinya adalah perintah untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, itu diturunkan
diturunkan di bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban itu dihubungkan lawan hadis tadi, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Connect kada hubungan tuh. Ada hubungannya kada? Hadis nang ini nah lawan peristiwa diturunkannya wahyu Allah di bulan Sa'ban. Perintah untuk berselawat. Bunyi ayatnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu wajib hafal ayat ini karena bila anak bermaulidan pasti dibaca. Bujur kada? Harus hafal karena rancang mendengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah juga para malaikat senantiasa, itu menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari bila digunakan di dalam ayat itu lil istimrar, terus menerus, artinya kada beampihan. Allah juga para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad kada beampihan, lil istimrar. Lalu bagaimana dengan kita ini? Berjalan batis menuju ke majlis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma kita berikan ulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mencari sandal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami tak tahu huruf. Makanya ujar apa? Guru kita Pak Haji Jumai, ya Allah, hati-hati bila mencari sandal jangan sampai tak huruf. Yang penting nang tak pakai ampun ulang itu sakit hati, nang ampun sandalnya sakit hati juga. Bujur udah, mantap juga jangan sembarangan juga sandal itu ya Allah. Nah, ini kadang-kadang disikapinya lalu menyiapkan gembok, sandal digemboknya, nah, dia nak di situ, jadi dia maling, mah nyaman benda ini mengambil, mah diangkat sandalnya keduanya. Ya Allah. Nah, kemuliaan bulan Sa'ban itu ada di pertengahannya. Sedangkan kemuliaan nanti setelah itu bulan Ramadan ada di 10 hari yang terakhir. Sedangkan Rajab itu kemuliaannya ada di 10 hari yang pertama. Tak buat di situ malam pertama bulan Rajab itu termasuk di antara 5 malam yang bila berdoa di malam itu doa kita pasti kabul. Tak buat. Nang 5 malam itu khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam bila kita berdoa di malam-malam itu maka doa kita tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, malam pertama Rajab, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Ingat lebih yang 5 nih? Ingat kada? Ulangi bang. Malam pertama bulan, malam malam nisfu, malam Idul 5. Maka bilanya kita berada di malam itu khususnya karena malam hari raya, jangan mau urus kacang belinju aja. Jangan memikirkan kemana bagi zakat fitrah, jangan itu aja. Coba imbas sembahyang maghrib tuh begana dulu, nah berwirid, berdoa dulu mintalan Allah. Karena kita sadar, kita tahu di malam hari raya itu termasuk malam yang mustajab bila berdoa. Nah, kira-kira umur kita ini mendapatkan dalam Idul Fitri ini ya. Nah, umur kita ini akhirnya mendapatkan malam Idul Fitri ini. Insya Allah. Jangan bingung Pian. Iyalah ya, masih hidup aku kada ya. Insya Allah hidup aja masih. Nah, hidup aja. Kemudian 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mendapatkan kemuliaan karena di malam-malam itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Padahal pian hendak mendapat malam itu Qadar itu padilahnya kawai.
sembahyang isya itu ba'diyah isya itu yang 4 rakaat. Maka seakan-akan kita melaksanakan sholat di malam itu Qadar. Sebab setiap tahun sudah hendak dapat Lailatul Qadar kan sing dapat kan. Sekali nang dapat apa? Laila dapat soalnya. Malam lawan Abdul Qadar dapat. Ada dapat-dapatnya. Nah, padilahnya itu ingin kita dulu nyata dulu digawi. Nah, maka oleh sebab itu masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ulun sebutkan di malam bulan-bulan di malam-malam bulan Sya'ban itu ada 10 hari pertengahan, karena di situ ada nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan. Sebelum nisfu itu Rasulullah SAW di malam yang ke-13 mohon kepada Allah syafaat untuk umat. Karena Nabi ini berdoa terus ke umat. Lebih-lebih lagi di bulan Sidin. Di malam yang ke-13 Nabi mengangkat kedua tangannya. Ini adab berdoa itu kayak ini di dalam apa ada kitab Asyifa bin doa. Itu dalam kitab itu disebutkan adab kita berdoa itu mengangkat tangan tingginya itu berpintangan lawan bahu. Nah, adabnya kayak itu. Nah, bila nyepian menggawi kunut subuh, kunut itu kita berdoa kan ada nangka ini, ada yang kayak ini. Padahal kita dianjurkan di dalam sholat itu pandangan mata kita ke tempat sujud. Kalau kita kunutnya nangka ini, tak lindung kita, masa kita kunut kayak ini? Nah, kalau kita nangka ini bisa memandang tempat sujud waktu kunut itu, maka bila kita nangka ini tangannya waktu berdoa, nah kita pandang tuh telapak tangan kita ini. Nah, kadang aleh kalau, nah dipandang itu nah waktu kunut. Nah, lain kita waktu membuka tangan kayak ini, pandangan tetap ke tempat sujud. Kenapa? Mengarahkan pandangan kepada satu fokus itu membantu supaya khusyuk. Kalau pian memandang ke muka sembahyang berjemaah di masjid, nang di muka tuh bisa pian melihat kena kaos, orang pakai kaos tulisannya pilihlah aku. Ya Allah, kada lawas lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi. Hari Rabu insyaallah ada umur. Hari Rabu insyaallah ya Allah. Apa yang terpenting di situ? Yang terpenting kita berdoa lawan Allah, mudahan dari pemungutan suara sampai penghitungan itu dalam keadaan jurdil. Apa jurdil? Jujur dan itu aja. Kada usah macam-macam kita berdoa, mudahan dimenangkan sini. Kada perlu. Bilanya jujur penghitungan itu mulai pemungutan suara sampai penghitungan dan kemudian keputusan jujur, sebab kita begitu mengharapkan benar ada kejujuran itu aja yang penting. Kita sebentar berdoa itu supaya jujur aja dilaksanakan sebentar, jangan ada kecurangan. Bila kecurangannya terjadi maka pemimpinnya pasti curang juga, pasti sudah. Nah, kurang dasar asalnya dasar jujur akhirnya kan lain muhanang jujur lawan pengarang pun lain muhanya tuh lain yang besar orang jujur itu. Ya Allah, mudahan kita diberikan pemimpin yang adil, mudahan dijadikan negeri kita ini, negeri Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi mari kita sambut nanti kedatangan daripada bulan Sya'ban dengan kegembiraan dan isilah dengan banyak membaca sholawat. Jadi di malam yang ke-13 waktu Nabi minta untuk umat syafaat itu sepertiga diberi syafaat umat. Pada malam yang ke-14 kemudian Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah, diberikan 2/3 syafaat untuk Nabi. Sampai pada malam nisfu Sya'ban, malam yang ke-15 itu
seluruhnya diberikan syafaat untuk untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita sebarang dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali bahasan kitab ini. Disebutkan bahwasannya sepantasnya kita ini ya memiliki suatu kebiasaan. Kebiasaan itu lebih hebat daripada amalan sekali-sekali aja. Orang bilanya muwazobah, mewajibkan pada dirinya untuk melakukan, itu istiqomah sudah. Itu bila pian istiqomah ke majelis ini, kan bisa kadada hadir terus pian bila hari Rabu di sini, hadir terus hari Sabtu di sini, hadir terus pian keingatan di sunnah hari Rabu. Maka pian karena istiqomahnya sudah hadir di sini sampai mungkin setahun tuh pian jarang kada hadir, pas pian garing banget karena lagi berjalan, maka pian kada hadirnya itu masih dicatat pian dapat pahala seperti hadir. Itu berkat istiqomah. Apalagi bangaran Siti istiqomah pula. Itu pian makanya perlu banget istiqomah. Ya. Walaupun sedikit amalan kita, tetapinya kau istiqomah. Sholawat ini misalnya sehari 100, tapi ujar ulama paling kada sholawat 300 sehari. Ulang-ulangnya, sehari itu paling kada 300. Itu perhitungan nampas 300. Kalau 100 itu kadikitan. Kau kada 300 sehari. Kawan, nah itu nyatakan mau pandir kawan. 300. Nah. Waktu kita kawan harus membacanya pas entah penyakit apa, muntung kada kawin membaca. Nah, ada kawin. Maka baginya tetap dicatat ia telah mengamalkan suatu kebaikan apapun, baik itu wirid, itu zikir atau apapun, karena ia istiqomahnya itu. Ya, khairul amal adwamuha wa in qalla. Wa fi riwayat ahabbul amal adwamuha wa in qalla. Walaupun sedikit aja amalan tapi kita kau istiqomah. Itu bang sudah. Nah, maka kita hendaklah kita ini berisi suatu muwazobah, yaitu berkhidmat, melayani, berkhadam lawan ulama, lawan muallim. Barang aja siapa, Sayyidina Ali aja menganggap orang yang mengajari sebuting huruf aja ujar Sayyidina Ali dia adalah guruku dan aku ini ada sebagai budaknya. Apalagi kita siapa aja, ya guru mana lah, ada kadusan tapi berpilih-pilih macam guru. Bila ada guru menyampaikan pesan-pesan yang bagus, maka kita menerimanya. Dia memang pantas disebut sebagai guru kita. Kalau kita mau empati Sayyidina Ali, ya walaupun sebuting huruf Sayyidina Ali, itu guru kau itu. Ulun ingat banget di antara kawan-kawan ulun ini nang menagur ulun, nang memadahi, nang memberikan petunjuk ulun ingatkan terus, ulun amalkan terus. Termasuk kawan-kawan ulun nang meijazahkan makai imamah, ulun ingatkan caranya ini memasangkan. Banyak ulun kawan ulun ini nang meijazahkan pakai imamah. Banyak. Nah, diingatkan ulun tuh nama itu guru. Ulun nyatakan tuh bang, ulun ini sudah menganggap kawan tadi sebagai guru, tak ada macam-macam lagi ulun sidin tuh. Biar kayak itu juga, siapa aja, lah siapa aja. Jangan kita sampai menghina, menyambati misalnya lawan guru kita. Kalau sampai kita ada ucapan itu keluar, ya, di luar sepengetahuan orang yang kita anggap sebagai guru kita, maka nanti datang pada hari kiamat orang itu dalam keadaan wajahnya bertuliskan maktubun aisun min rahmatillah. Orang itu berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Terputus daripada rahmat Allah. Kalau kita sampai kayak itu, makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai lah. Ya, jangan sampai kita. Nah,
Dalam suatu riwayat Zaid bin Sabit ini siapa yang kenal, pernah mendengar sahabat Nabi. Seandainya bukan karena beliau, sampai sepagi ini kita kadang ngomong baca Al-Quranul Karim karena kawan. Tanpa adanya Zaid bin Sabit kita tidak bakal bisa baca Al-Quran. Kenapa? Beliau adalah salah seorang ulama. Bahkan Nabi menyatakan ini Zaid bin Sabit ujian Nabi orang yang alim dalam ilmu faraid. Ilmu faraid ini ngalih kada kegampangan karena ada di situ hitung menghitung. Dan ilmu ini yang pertama kali diangkat kena hilang. Orang kada lagi di dalam membagi harta waris berdasarkan ilmu faraid. Banyak sudah terbukti. Bila meninggal kuitan, kada lagi berhitung, kada mencari tuan gurunya menghitungkan berapa bagian-bagian setiap laki-laki, bagi babinian, bagi mamanya, mama tiri berapa, kada lagi sudah namain bagi jenah. Siapa? Sip dia udah. Ada duit dapat sudah. Ya kalau itu bahari pian lah guru Hanafi Gobet nang di Sungai Jingga almarhum itu ahli di Banjaran dulu. Itu mintuhannya Kiai Husin Nafarin, ketua MUI provinsi. Itu diantara ulamanya 6 sifatnya khusus, karena ulama-ulama kita ini ada 6 ilmunya bidangnya khusus, seperti Guru Abdul Syukur misalnya di Matapura itu bidang hadis, karena ada lagi ahli dalam bidang tertentu ya mereka itu. Nah, mudah kita dapat berkah mereka itu saudara, berkah ilmunya. Nah, amin ya rabbal alamin. Kenapa Allah sebutkan bahwasanya Zaid bin Haris ini begitu berjasa dengan Al-Quran? Karena beliaulah yang menulis awal-awalnya Al-Quran itu dari tulang-tulang binatang, di belepah kurma, di batu-batu. Itu sidin yang tukang tulisnya bahari. Lalu dikumpulkan itu Al-Quran sampai pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai pada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini sebagai ulama besar di kota Madinah. Ya, Zaid bin Harisah. Nah, waktu itu manakala Zaid bin Sabit, ya, Zaid bin Sabit ini selesai melaksanakan sholat jenazah, kemudian beliau keluar dari tempat melaksanakan sholat itu, didekatkan kepada beliau satu binatang bernama bagloh. Bagloh itu anggaplah seperti kuda, karena kada disebut di sini haris misalnya atau hison, bahasa Arabnya kuda. Berarti ini binatang hasil perkawinan antara keledai lawan kuda. Lalu anaknya itu lahir ngarannya bagloh. Nah, datang bagloh tadi menjadi tunggangannya Zaid bin Sabit. Lalu sidin kemudian hendak naik ke atasnya, datang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW yang dahulu pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini, sepupu sidin seorang juga, mudahannya faqih, orang ahli dalam bidang fikih, di dalam urusan agama dan ilmu ta'wil, ilmu ta'abir. Terbukti bahwa doa Nabi ini kabul. Ya, ada Tanwirul Mikbas, satu kitab tafsir, itu kitab tafsir ampun Ibnu Abbas. Tanwirul Mikbas ada. Belum lagi ada karangan beliau, dan banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini banyak banget. Luar biasa, kabul doa Nabi. Makanya pian tahu lah Ustaz Adi Hidayat, tahu lah. Nang kawan menghafal Al-Quran, nang tahu andakan setiap ayat di halaman berapa, baris yang berapa. Itu amalan sidin apa? Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wil. Sebagaimana doa itu pernah disampaikan oleh Nabi untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, berikanlah aku kepahaman pada agama, pada Al-Quran dan ilmu ta'wil. Ya, wa 'allimni ta'wil. Itu jadi bagus dibaca kalau anak kena Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimni ta'wil. Mendoakan siapa? Siapa didoakan? Karena Nabi nangga itu langsung sepupu.
ya, karena ta'ammum kan waktu itu sepupu Zaid. Nah, maka datanglah kemudian Ibnu Abbas waktu Zaid bin Sabit tadi hendak naik ke atas bagullah tadi. Ya. Maka kemudian setelah itu berkatalah Zaid kepada Ibnu Abbas, apa aja Sidin? Khalli anka ya ibna ammi Rasulillah. Sudahlah, tidak usah repot-repot wahai sepupu Nabi. Tidak usah repot-repot. Rupanya waktu itu ya Sidin ya'khudhu fa'akhadha birikabih, menyiapkan, ada mengatakan tempat berpijak, anak naik itu ada tempat berpijak, rikab, atau ada mengatakan di situ tali kendalinya binatang tunggangan tadi itu disiapkan oleh Ibnu Abbas untuk Zaid bin Sabit. Coba perhatikan bagaimana antara dua orang ini saling menghormati, saling membela dan membantu. Seorang ulama dibantu oleh keluarganya Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas. Nah, maka kemudian setelah itu apa kata Zaid bin Sabit tadi? Biarkan saja wahai sepupunya Rasulullah. Nah, lalu dijawab oleh Ibnu Abbas. Apa ujar Ibnu Abbas? Kaza umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara. Begitulah kami ini diperintahkan, kami dididik, ujar Ibnu Abbas, bersikap terhadap para ulama dan para pembesar. Jadi melayani. Ya, kadang-kadang kita ada tuan guru sini tua-tua, ya Bapak. Kayak apa kita cara melayani Sidin? Sidin pinang alih berdiri, diangkat-angkat, disiapkan tongkat Sidin. Kayak itu oleh caranya kita. Nah, itulah yang diajarkan. Ya, diajarkan kepada kita bersikap terhadap para ulama. Faqabbala Zaidun yadahu, ibah berpandar maka itu Ibnu Abbas. Sekalinya Zaid bin Sabit ini mencium tangan Ibnu Abbas. Mencium tangan itu jangan kita terpengaruh dengan budaya para artis yang kita tonton di TV-TV itu. Dilajari keanakan. Bila mencium tangan, dahi diandak tangan orang. Banyak ada kayak itu. Mencium tuh lawan hidung, dicium tangan orang itu nana. Habaib dilajari anak itu, ulun dan caban, akan berselaman aja. Kenapa jadi anak di sini? Ajaran siapa itu? Dicium, gawin mencium tuh dahi ke hidung. Gawin mencium tuh dahi ke hidung. Hidung. Biar mencium abahnya pakai apa? Lo dahi lah. Hidung. Kalau kita dicium seseorang yang kita sayangi dan menyayangi lawan kita, lalu menciumnya lawan hidung, kira-kira himung ada kita? Himung ada? Himung. Tapi lebih himung lagi bila menciumnya lawan kertas warna abang. Himung lagi tuh. Bini garing gitu. Bini garing. Kan usah tukarkan obat. Mbah julungnya itu nasa 10 buting. Nah, bisa 3. Ya. Alhamdulillah, bisa berdiri itu. Nah, tadi berapa lagi bisa berdiri? Nah, itu obat penyarat sudah itu. Nah, ini luar biasa, ya. Adab. Nah, ini adab. Maka setelah mencium daripada tangannya Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas ini, biar jangan ingat di sekumpul itu ada jasa-jasanya Ibnu Abbas di sekumpul itu. Ada jasa-jasanya Ibnu Abbas. Apa yuk? Sebelum maghrib dibacakan sholawat Sidin. Itu jasa-jasanya Ibnu Abbas. Apa bunyi sholawatnya yuk? Ya, ada apa? Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basitul yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah.
Waghfir lana ya zal ula fi hadhil ashiyah atau fi hadhil lailah. Terserah aja pian, amunya siang jangan pakai fi hadhil lailah. Karena haji lailah itu artinya malam ini. Dibaca siang cocok kada? Kada cocok. Jadi mun hendak fi hadhil ashiyah dalam kehidupan ini. Itu dibaca biasanya 10 kali sebelum azan. Karena orang berhitung, membacanya itu mulai awal dihitungnya, perkiraan bila sudah bacaan itu masuk waktu. Mun kada berhitung waktu membacanya itu bisa 100 kalinya untuk membacanya ibadah asar. Itu membacanya sebelum maghrib masuk membaca itu. Ya dikira-kira lah membacanya itu, ya lah. Dikira-kira membacanya Nah, maka setelah itu, setelah mencium tangan daripada Ibnu Abbas, maka berkatalah Zaid bin Sabit, hakaza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina Muhammad SAW. Beginilah kami diajarkan, kami diperintahkan untuk bersikap kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad, terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi hendak tahu orang itu alim atau kada, cinta adanya ahlul bait Nabi. Bila ada tuan guru misalnya kada katuju lawan ahlul bait Nabi, kada kau dipahami, kada kau diambil ilmunya. Kenapa? Kada ada cinta lalu loh keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dalil ini menjadi petunjuk lawan kita. Seorang ulama Madinah yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang jasanya luar biasa menulis ayat-ayat Al-Quranul Karim. Waktu beliau berjumpa terhadap Ibnu Abbas, tangannya dicium. Qabbala yadahu, dicium oleh Zaid bin Sabit. Kayak itu orang berilmu, orang alim. Wayah ini kada perlulah mencium-cium tangan. Yang penting di hati itu ada pengetahuan dan juga ada mahabbah. Karena Nabi menyuruh kita sebaratan. Apa ujian Nabi? Ahibbullah lima yazukum min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian banyak nikmat. Allah dicintai. Kemudian apa ujian Nabi? Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku dan Nabi Muhammad karena kecintaan kalian kepada Allah. Allah cinta sama aku. Masa aku tidak dicintai oleh Nabi Muhammad? Kecintaan kalian kepada Allah, maka cintailah aku. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Dan cintailah keluargaku oleh Nabi Muhammad karena kecintaan kalian kepadaku. Cinta lawan Nabi Muhammad, tapi kada cinta dengan orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Hubungannya bukan dengan catatan, tapi hubungannya melalui darah dan daging. Ini alhamdulillah berhadir di dalam majlis kita ini para keluarganya Nabi Muhammad untuk bisa mencapai kepada tingkatan mahabbah. Pertama dulu ma'rifat, mengenal, pinanduk, tahu, hajar kaum mahabbah. Mun kadada pengenalan, nah hadirnya kada kenal, siapa itu ya? Siapa itu ya? Kayak anak cinta, tak kenal maka tak kenal maka tak. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita sebaratan, ada keberkahannya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul, yang sakit disehatkan oleh Allah, yang menanggung hutang mudah-mudahan dibayarkan oleh Allah, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, yang kemudian menghadapi permasalahan dalam hidup mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.